Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Saputra, kelas 11 semester 1 nomor absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaturan frekuensi yang ada di dalam materi link kemarin yang diberikan oleh uploading atau guru saya. Ini saya akan menjelaskan tentang frekuensi. Frekuensi adalah salah satu besaran listrik yang merupakan gelombang sinusoidal dari tegangan atau arus listrik dalam 1 detik dan diukur dengan besaran Hertz. Standar frekuensi dalam batas kisaran operasional normal itu 50 kurang lebih 0,2 Hz. Kecuali penyimpangan dalam waktu singkat diperkenankan pada kisaran 50 atau kurang lebih 0,5 Hz. Oke, saya akan menjelaskan pengaturan frekuensi sistem, yaitu menimbangkan daya nyata watt keluaran pembangkit dengan daya nyata yang dikonsumsi pemanfaat tenaga listrik atau beban. 1. Menambah atau mengurangi daya nyata keluaran pembangkit sesuai perubahan konsumsi beban. Yang kedua, mengoperasikan unit pembangkit dengan mode primary control. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengoperasikan unit pembangkit dengan mode secondary control program LFC, load frequency control atau AGC, automatic generation control. Keseimbangan beban dan pembangkitan. Frekuensi sistem Hertz menunjukkan keseimbangan sesaat antara daya nyata megawatt yang dibangkitkan dengan daya nyata megawatt yang dikonsumsi beban. Pada saat daya nyata yang dibangkitkan sama dengan daya nyata yang dikonsumsi beban, frekuensi sama dengan 50 Hz. Keseimbangan beban dan pembangkitan. Pada saat daya nyata yang dibangkitkan dayanya lebih kecil daya nyata yang dikonsumsi beban, frekuensi lebih dari 50 Hz. Kemudian menambah daya megawatt yang dibangkitkan agar frekuensi kembali ke 50 Hz. Pelaksanaan pengaturan frekuensi. Kondisi sistem normal. 1. Menambah atau mengurangi megawatt keluaran pembangkit. 2. Mengatur dari pusat pengatur beban control center. 3. Mengikuti rencana pembebanan pembangkit. 4. Bila frekuensi di luar rentang 50,0 kurang lebih 0,2 Hz. Otomatis, pengaturan primer free governor pembangkit merespon sendiri setiap perubahan, kapan atau seberapa cepat, seberapa besar ia harus merespon. Pengaturan sekunder LFC atau AGC. Pelaksanaan pengaturan frekuensi. Kondisi gangguan. Melakukan pengurangan beban, brownout, load constrainment. Yang kedua, melakukan manual load shielding. Automatic load shielding oleh under frequency relay UFR atau oleh aplikasi melalui SCADA. Pengaturan primer. 1. Perubahan megawatt keluaran pembangkit sebagai respon terhadap perubahan frekuensi sistem, respon individu dari pembangkit. Kedua, bersifat individu. Yang ketiga, membawa frekuensi ke nilai referensinya, misal 50 Hz. Pengaturan primer. Dalam skema di atas kita dapat menjelaskan bahwa generator akan menambah keluaran megawatt ketika merasakan frekuensi sistem rendah dan mengurangi keluaran megawatt ketika merasakan frekuensi sistem tinggi. Pengaturan primer tanpa perintah dari pusat pengatur. Respon generator terhadap perubahan frekuensi. Respon frekuensi yang diberikan generator ditentukan oleh 1. Speed regulation atau drop. 2. Frekuensi deadband. 3. Ramp rate. Speed regulation atau drop. Speed regulation atau drop adalah rasio perubahan frekuensi terhadap perubahan katup yang dikendalikan governor atau nilai persentase perubahan frekuensi terhadap persentase perubahan keluaran daya nyata MW generator. Prinsip dasar kontrol speed drop adalah bagaimana mempertahankan putaran generator yang terkoneksi dengan sistem jaringan pada frekuensi yang sesuai atau sama dengan frekuensi sistem. Speed regulation drop. Besaran speed drop setting ini umumnya untuk masing-masing governing turbin berbeda. Governing turbin uap, turbin air, ataupun gas turbin. Umumnya untuk internal combustion engine seperti gas turbin dan diesel akan lebih cepat dalam merespon perubahan
frekuensi. Demikian pula turbin air. Namun, untuk sistem eksternal combustion engine seperti boiler uap, nuklir, dan HRSG mempunyai karakteristik yang lebih lambat. Pengaturan primer. Dari skema atau siklus di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa governor menerima umpan balik negatif berupa kecepatan output dari turbin. Kemudian turbin memberikan respon dengan merubah posisi dari katup untuk memberikan input uap pada turbin uap, sehingga kecepatan turbin dapat dikendalikan. Jenis pengaturan speed regulation drop. A. Primer. Pengaturan besaran speed drop yang dimiliki governor secara langsung, baik diperbesar atau diperkecil. Perubahan S1 ke S2 pada gambar, semakin kecil speed drop yang dimiliki governor semakin peka terhadap perubahan beban, dan begitu sebaliknya, semakin besar speed drop semakin malas, kurang peka terhadap perubahan beban. Yang B. Sekunder. Pengaturan tanpa mengubah besaran, melainkan hanya mengembalikan frekuensi ke 100%, biasanya dilakukan oleh operator. Jenis pengaturan speed regulation drop. A. Sesaat sebelum sinkron, sebuah mesin akan berada pada A1 secara perlahan. Pada saat beban naik, maka akan bergerak ke B2 dan akhir berada B3. B. Kondisi saat terjadi perubahan frekuensi sebesar delta F, maka pada kondisi B3 beban mesin akan mengayun mencapai C3 yang disebut overnon speed set point, akibat dari turbin valve yang telah membuka penuh. Kerugian dari kondisi ini adalah pada saat unit diminta menurunkan beban, operator tidak akan mampu menurunkannya secara cepat untuk mencapai C2A2. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pembangkit umumnya dilengkapi dengan alarm otomatis reduction untuk membatasi beban. Frekuensi deadband. Frekuensi deadband adalah nilai perubahan frekuensi di mana governor mulai merespon untuk merubah, menambah, atau mengurangi keluaran MW generator, megawatt generator. Frekuensi deadband tergantung dari rentang frekuensi yang diizinkan, di mana turbin generator dapat beroperasi sesuai dengan karakteristiknya. Ini frekuensi deadband. Dalam tabel berikut kita dapat simak bersama apa itu frekuensi deadband. Rentan frekuensi pembangkit. Rentan frekuensi ada 3, yaitu A 48,5 sampai 51,5 Hz, B kurang lebih 48,5 Hz, C lebih dari 51,5 Hz. Durasi penyimpangan. Pengoperasian terus-menerus, pemutusan seketika. Dan kita dapat melihat penjelasannya lebih lanjut dalam tabel yang ada di sini. Ram rate. Ram rate adalah suatu besaran yang membawa turbin pada titik temperatur operasi. Satuan OC per jam dengan berpatokan pada kenaikan first stage metal turbin temperature. Tujuannya adalah menghindari thermal stress pada turbin. Secara umum, ram rate juga dikenal dengan tingkat kecepatan maksimum naik atau turunnya beban atau laju perubahan keluaran megawatt generator terhadap waktu. Kemudian ram rate. Ram rate unit pembangkit sangat dipengaruhi oleh jenis penggerak mula dan energi primer. 1. PLTU batubara, yaitu menghasilkan 8, megawatt per menit. Yang kedua, PLTGU gas bumi, itu dapat menghasilkan 20 megawatt per menit, dan PLTA dapat menghasilkan 20 megawatt per menit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.